Mas nanti kena sabun boleh ndak? Mandi boleh ndak? Kalau setelah tato loh, habis tato tadi loh. Halo Sobat Blitarian Tato Lover dan Tato Lover dimanapun kalian berada. Semoga hari kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips untuk merawat tato. Jadi perawatan tato itu dimulai di saat kita selesai membuat tato. Pas kalian selesai setelah membuat tato itu, proses selesai pentatoan dan sudah selesai di wrap setelah di wrap itu sampai rumah itu tato yang di wrap itu segera dilepas. Kan pasti ada air-airnya atau itu, ada air-air itu. Nah, itu sebagian sudah mengering, biasanya kayak keringat yang kecil-kecil itu, putih-putih itu. Nah, itu sebetulnya darah putih, sel darah putih yang sudah kering. Sekalah dengan air hangat, diseka. Ini tatonya yo, diseka. Diseka sampai terasa rata, jadi nggak ada yang kering, apa ya bahasanya, gerenjel-gerenjel itu loh, kayak rasa gerenjel-gerenjel timbul di kulit itu. Nah itu sampai rata kembali kulit lagi. Nah setelah selesai itu jangan dikasih apa-apa. Kalau dari saya pribadi yo, mungkin jangan dikasih apa-apa, salep atau baby oil atau apapun itu, jangan dikasih benda-benda asing dari luar. Kecuali kalian punya balm tato aftercare, itu nggak masalah. Selain itu sebaiknya janganlah dikasih vaselin atau apapun juga. Dan jangan selama 7 hari, atau mungkin maksimal 2 minggu lah, itu mungkin kalau ada kulit yang sensitif ya. Jadi biasanya itu yang standar aja tuh seminggu, itu 1 minggu dalam 7 hari itu tato sudah baik kan, sudah healing, sudah sembuh. Jadi perawatannya mulai dari itu, dari setelah kalian buat tato sampai 1 minggu kemudian. Jadi selama 1 minggu kemudian setelah kalian buat tato, usahakan jangan sering terkena air. Bukan berarti nggak boleh mandi. Jadi usahakan jangan sering terkena air. Itu aja. Jadi contoh, kalau tatonya di tangan, terus kalian kerjanya di restoran, terus nyuci piring atau apalah, itu sering terkena air, nanti tatonya itu bakalan nggak cepet sembuh, dan ketika sembuh pun hasilnya akan rusak. Karena apa? Kalau kena air nanti kan itu proses penyembuhan kulitnya itu jadinya lama karena basah terus kayak gitu loh. Jadi usahakan jangan sampai sering terkena air. Terus hindari ketika musim hujan kayak gini, hindari terkena air hujan langsung. Jadi walaupun langsung nggak langsung sih sebetulnya. Jadi hindarilah terkena air hujan lah, intinya kayak gitu. Terkena air hujan itu pengaruh banget. Terus jangan sampai kalian berenang dulu di kolam renang. Tatonya baru pengen pamer terus pergi ke kolam renang, telanjang atau apa, pamer tato terus kalian berenang. Nah itu hindarilah dulu, karena air kolam itu mengandung kaporit. Itu nggak baik untuk kulitnya yang bekas ditato itu, karena bekas tato itu kan kulitnya masih luka, itu nggak bagus, nanti timbul infeksi seperti itu. Terus jangan pergi ke pantai dulu, karena di pantai ya tahu sendiri, air pantai itu asin. Karena apa kok air pantai itu asin? Karena banyak ikan yang kencing dalam air, kayak gitulah istilahnya. Canda. Jadi di pantai itu kan airnya mengandung garam toh, jadi itu nggak baik untuk luka seperti itu. Terus hindarilah terkena sinar matahari langsung. Contoh, jika kalian sehabis tato, terus tato dek manapun tempatnya, kalian keluar ya minimal, kalau tatonya di tangan kayak gini ya minimal pakai jaket dulu untuk keluar. Tapi di saat di rumah ya dilepas aja. Itu nanti selanjutnya akan membahas tentang itu. Jadi hindarilah terkena sinar matahari langsung. Itu panas, nanti sakitnya akan sakit. Nanti kalian tahu sendirilah rasanya gimana toh kalau terkena sinar matahari langsung. Terus yang selanjutnya itu hindari pakai pakaian yang ketat.
Contoh untuk perempuan biasanya, untuk perempuan itu tato dada, tato di dada, terus pakai bra, tali kayak gitu. Nah, itu talinya itu kan jitet apa lah istilahnya, neken ya, menekan area tatonya itu. Jadi tatomu itu nggak bisa bernafas lah istilahnya kayak gitu, nggak bisa bernafas. Nah, itu hindarilah pakai pakaian ketat. Terus untuk yang cowok, cowok pun ya seperti itu, yang laki-laki seperti itu, pakai pakaian ketat. Kalau kalau tato di kaki atau di paha, terus kalian pakai celana jeans yang ketat, nah itu juga kurang bagus lah. Nanti tergesek-gesek juga. Hindari seperti itu, hindari pakaian-pakaian yang ketat. Jadi senyaman mungkin, serileks mungkin, kayak gitulah. Terus selanjutnya itu jangan dikasih balem apa-apa, dikasih balem Vaseline atau baby oil. Biasanya mesti banyak pertanyaan itu setelah tato itu, ada yang WA dari customer saya pun banyak juga. Jadi, Mas boleh dikasih baby oil, Mas boleh dikasih hand body, Mas boleh dikasih Vaseline, Mas boleh dikasih A, B, C, D, E sampai Z. Nah, itu usahakan jangan dikasih apa-apa. Jadi sebelum tatonya sembuh total, itu jangan dikasih apa-apa. Kecuali saya sarankan itu kalian memang mempunyai balm tato aftercare, memang untuk khusus tato. Itu pun harganya lumayan mahal. Kalau nggak punya mending nggak usah dikasih apa-apa ya, sampai nunggu tatonya benar-benar kering. Nah, nanti di saat hari ke, kalau yang normal ini mungkin hari ke 5 ke 6, biasanya 4 5 6 lah. 5 ke 6 atau ke 4 5 6 itu mulai kering, tatonya kering, ngelupas, kulitnya ngelupas, bekas tatonya itu ngelupas, kering. Kalau orang Jawa bilang glodoki lah, glodoki. Setelah glodoki itu, ini yang paling sering, usahakan kuku-kuku kalian ini bersih yo, dipotong, kukunya dipotong. Karena apa? Biasanya kalau tidur itu lupa digaruk. Karena hari ke 4 5 6 atau 5 6 sampai penyembuhan, sampai healing, betul-betul healing itu sembuh, hilet, itu guatelnya minta ampun. Itu memang guatal, rasanya guatal sekali. Nah, itu biasanya rawan digaruk. Entah sadar atau enggak sadar, pasti rawan digaruk. Iya apa iya? Pasti rawan digaruk. Nah, itu hindari, jangan digaruk. Kukunya ini kalau bisa dirapikan, dipotong. Jadi di saat garuk enggak terlalu kalau tidur itu enggak terlalu parah lah. Nanti kalau ada kukunya mak krek. Nah, sak kulit-kulitnya katut. Nah, seperti itu. Terus yang paling penting lagi setelah jangan digaruk itu mungkin digosok-gosok ini boleh lah, dilus-lus, nah, dimanja-manja. Kalau gatal dilus-lus gitu, walaupun rasanya memang ya gatal-gatal nikmat. Nah, kayak gitu. Terus yang paling penting sekali yaitu jangan apa itu namanya? Dicabuti yo. Biasanya itu kalau orang tato, biasanya habis tato itu kurang kerjaannya atau seneng-senengnya ya itu waktu pengelupasan itu banyak yang saya sering lihat, bahkan saya sendiri pun begitu juga. Dulu waktu saya tato pun sering juga dikutilin, ditarikin, dikutilin. Ini memang hal yang membunuh kebosanan. Jadi itu hal yang mengasihkan. Jadi dikutilin, itu ditarikin, bekas lukanya yang kering itu usahakan jangan loh. Itu jangan sekali-sekali dilakukan. Karena apa? Nanti kalau kalian tarik, cabut, itu ada sebagian kulit yang belum sembuh, terus ditarik sakit, keluar darah lah, itu tintanya akan keluar, itu akan merusak tinta. Nah, itu kenapa kok jangan, ya itu tadi. Jadi jangan digaruk, usahakan jangan digaruk, jangan dikutilin. Nah, tuh sampai tatonya sembuh. Nah, setelah sembuh itu baru yang mudah, perawatannya paling mudah, karena tato sudah sembuh, sudah healing, itu paling mudah. Kalau saya sarankan sih ya tetap jangan gunakan Vaseline atau baby oil, karena itu mengandung pemutih semua, ada bahan kimianya. Kecuali memang kalian yaitu punya balm tato itu memang khusus perawatan setelah tato, nah itu nggak apa-apa, itu memang recommended banget. Mereknya terserah lah, aku merek karena nggak di-endorse yo, jadi yo terserah mereknya. Yang penting balm untuk tato. Nah, itu khusus untuk tato.
Kalau nggak punya yang budget minim aja, bisa kalian kasih minyak minyak kelapa atau virgin coconut oil. Virgin coconut oil itu yo katakanlah 2 hari sekali atau 3 hari sekali kalian dikasih bagian tatonya, itu nggak masalah. Itu untuk apa? Dia agar lebih terang, tatonya lebih istilahnya gimana ya? Lebih tajam lagi lah daripada sama seperti saat kalian buat. Nah, seperti itu. Atau kalau yang lebih murah lagi, ada kasih minyak goreng aja. Ya betul, minyak goreng aja. Jadi ini nggak guyon yo, minyak goreng aja itu nggak masalah. Minyak goreng asalkan bukan jelantah atau minyak bekas penggorengan. Nah itu jangan. Kalau bisa minyak goreng yang masih baru ya, itu dikasih. Sama seperti virgin coconut oil tadi, dikasih 2 hari atau 3 hari sekali, nggak masalah lah. Nggak masalah. Itu minyak goreng aja. Jangan dikasih apa-apa atau hand body atau apa-apa, sering-sering pakai hand body. Yo nggak apa-apa dikasih hand body, yo nggak apa-apa. Oke, kita ulang lagi yang tadi yo. Saya hampir lupa, itu banyak yang, Mas nanti kena sabun boleh ndak? Mandi boleh ndak? Kalau setelah tato loh, habis tato tadi yo. Saya hampir lupa tadi, belum saya sebutkan. Kalian boleh mandi. Siapa yang nggak boleh mandi? Siapa yang bilang nggak boleh mandi? Boleh kok mandi. Mandi boleh, kalau nggak mandi yo bau, dekil, boloten. Nggak setil, jadi nggak keren dong. Kalian boleh mandi asalkan area yang tato tadi, area yang ditato tadi, usahakan jangan disabun dulu. Duh, kalau kena sabun gimana Mas? Saya tato di dada, saya pakai sabun di wajah, nanti sabunnya kena dada. Kalau kena sabun secara nggak langsung nggak masalah lah, tapi kan habis itu kan segera dibilas toh. Kalau sengaja disabun itu yang nggak boleh. Jadi udah tahu tatoan, tatonya tadi disabun. Nah, sabun kan apa itu? Mengandung deterjen, itu nanti merusak itu apa tintanya itu, karena bukan karena langsung merusak tintanya, enggak, karena kulit kalian itu belum sembuh, masih luka. Jadi kalau langsung disabun nanti takutnya ada apa-apa, jadi infeksi kan kayak gitu. Jadi hindarilah itu. Terus selanjutnya ya itu tadi, kalau sudah sembuh, nah baru itu yang paling enak. Jadi kalian rawat sesempat kalian lah, mungkin yo 2 atau 3 hari sekali kalian kasih minyak itu tadi. Ya sekian aja mungkin tips dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di rumah, jaga kesehatan.